warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video pembelajaran ini mengenai mata kuliah landasan pendidikan, ada pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai materi landasan psikologis pendidikan. Kira-kira apa saja yang ada di dalam teori ini? Kita simak saja video selanjutnya. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang berjudul landasan psikologis pendidikan. Apa sih landasan psikologis pendidikan itu? Landasan psikologis pendidikan ialah suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan, yang selalu membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia, yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan dalam proses pendidikan. Jadi, psikologis itu sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, dasar psikologis sebagai landasan pendidikan. Dasar psikologis ini sangat dibutuhkan para pendidik untuk mengetahui perilaku anak didiknya. Apakah anak didiknya dalam keadaan yang baik pada saat jam pelajaran atau dalam keadaan yang tidak baik. Sehingga pendidik sangat membutuhkan pengetahuan ini untuk mengatasi anak didiknya yang seperti itu dan memotivasinya agar tetap dalam keadaan yang semangat dalam proses belajar. Selain untuk mengetahui perilaku anak didiknya, dasar psikologis ini juga dapat mengendalikan perilaku para pendidik dan memberikan perilaku yang lebih bijaksana dalam menghadapi karakteristik anak didiknya. Selanjutnya, asumsi-asumsi psikologis dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan anak. Dalam melaksanakan pendidikan, haruslah menerapkan unsur-unsur psikologis karena yang menjadi sasaran kita untuk mendidiknya yaitu manusia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya, pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia untuk memahami berbagai karakteristik siswa yang beragam. Maka diperlukan psikologis dalam pendidikan. Pendidikan memposisikan manusia sebagai objek dan subjeknya, sehingga sangat diperlukan psikolog sebagai landasan pendidikan. Yang kedua yaitu teori belajar. Teori ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori behavioralistik. Teori ini menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori humanistik. Menurut teori ini, proses belajar dinilai sukses jika pelajaran dapat dipahami lingkungan diri sendiri dan mengembangkan potensinya. Yang ketiga, teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang terbentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, teori konstruktivisme. Teori ini mengutarakan peran dari peserta didik, di mana peserta didik akan berperan aktif untuk menemukan pengetahuan baru. Dan yang terakhir dari asumsi ini yaitu belajar kepribadian. Kepribadian sangat penting karena dapat mempengaruhi sikap tindakan seorang individu dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Kepribadian juga perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar-benar dengan lingkungannya. Adapun 5 cara membentuk kepribadian yang baik. Yang pertama, hargai diri sendiri. Yang kedua, belajar mempunyai prinsip yang kuat. Yang ketiga, kenali diri. Yang keempat, perbaiki masa lalu. Dan yang kelima, terus belajar. Itulah tadi video pembelajaran mengenai landasan psikologis pendidikan. Nah, saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.